Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam Dr. Halilur Rahman MHI. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Tugas ini berjudul Maqasid Syariah. Nama kelompok 1. Rifda Zairina, 2. Muhammad Harisur Rahman, yang ketiga Ahmad Faiz Alwan. Kemudian definisi maqasid syariah. Maqasid syariah merupakan suatu tujuan menuju syariah atau jalan menuju sumber pokok kehidupan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Asy-Syatibi, sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Jadi, maqasid syariah itu merupakan sebuah konsep dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan bersama bagi semua manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang dimaksud yaitu dalam segala aspek kegiatan yang dijalankan oleh manusia itu sendiri. Dalam kitab Al-Ijtihad Al-Maqasidi karya Profesor Dr. Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi mengatakan bahwa secara lugawi maqasid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid syariah, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari kata maksud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa berarti al-mawadi'u tahdhirul ma, yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Ulama usul telah mengumpulkan beberapa untuk mensyariatkan hukum menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kebutuhan daruriyat, syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kebutuhan primer ini dibagi menjadi 5, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, kebutuhan hajiat, syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia. Kebutuhan ini yang dapat memperlancar hubungan antar manusia seperti muamalah, mubadalah, ibadah secara horizontal, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan tahsiniyat, syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia. Kemudian, urgensitas maqasid syariah. Maqasid syariah memiliki tingkat urgensitas yang amat besar bagi para ahli usul fikih klasik. Terbukti dari pernyataan di dalam karya-karya mereka, misalnya Imam Haramain Al-Juwaini mengatakan, siapapun yang tidak memahami adanya maksud dan tujuan perintah dan larangan syariat, ia tidak akan mengetahui hakikat penetapan hukum syariat. Selain itu, Al-Juwaini juga menyatakan bahwa ketidaktahuan terhadap tujuan dasar syariat dalam perintah dan larangan menyebabkan terjadinya benturan keras di kalangan ulama. Al-Juwaini berargumentasi bahwa para sahabat telah melakukan transformasi makna dan esensi syariat dari teks kemudian menerapkannya pada masalah yang secara tekstual tidak ditemukan dalam teks. Secara implisit, Al-Ghazali ingin mengungkapkan
bahwa setiap hukum syariat pasti memiliki esensi pembentukannya, yakni mewujudkan kebaikan universal bagi manusia dan tidak mungkin menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Tampaknya Al-Ghazali ingin membela kepentingan Tuhan dalam teks dan meniadakan kebaikan dalam pandangan manusia. Menurutnya, maslahat adalah maslahat menurut syariat, bukan menurut persepsi manusia. Oleh karena itu, Al-Ghazali melontarkan kritik pedas terhadap produk ijtihad ulama terhadap raja yang menggauli istrinya pada siang hari Ramadan dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Karena ini kontradiksi dengan ketentuan syariat secara tekstual, yakni membebaskan budak. Adapun urgensi maqasid syariah adalah maqasid syariah dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum atau kulliyah maupun parsial atau juz'iyah. Kemudian untuk memahami nas-nas syar'i secara benar dalam tatanan praktek. Membatasi makna lafadz yang dimaksud madlul al-laf secara benar karena nas-nas yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun maknanya. Maqasid syariah berperan dalam membatasi makna yang dimaksud. Ketika tidak terdapat dalil yang pasti dalam Al-Quran dan As-Sunnah pada masalah-masalah yang baru atau kontemporer, para mujtahid merujuk kepada maqasid syariah dalam istimbat hukum setelah mengkombinasikan dengan qiyas, ijtihad, istihsan, istihlah, dan lain-lain. Maqasid syariah membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan manusia, af'al mukallafin, sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Petunjuk tentang peranan penting maqasid syariah dalam pembentukan hukum Islam menurut ulama usul fikih sudah ada sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang Islam di Madinah menyimpan daging kurban kecuali sekedar bekal selama 3 hari. Beberapa tahun kemudian ada beberapa sahabat yang menyalahi ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, tetapi beliau membenarkannya serta menjelaskan, dahulu aku tidak menyimpannya karena kepentingan ad-du'afa, yaitu pendatang dari perkampungan Badui yang datang ke Madinah yang membutuhkan daging kurban. Sekarang simpanlah daging kurban itu karena tidak ada lagi para tamu-tamu yang membutuhkannya. Dari peristiwa ini, para ulama usul fikih menyatakan bahwa ada petunjuk bagi arti penting maqasid syariah dalam penetapan hukum. Larangan menyimpan daging kurban di atas adalah untuk memberi kelapangan bagi fakir miskin yang datang dari perkampungan Badui. Dan inilah maqasid syariah dari larangan menyimpan daging tersebut. Akan tetapi setelah orang-orang miskin dari perkampungan Badui tidak lagi membutuhkannya. Contoh praktek fikih berbasis maqasid syariah. Yang pertama, perlindungan agama atau hifdzul ad-din. Dalam Islam, pernikahan merupakan suatu tindakan bernilai ibadah karena pernikahan adalah salah satu perintah Allah yang juga telah tercantum dalam beberapa firman-Nya. Dalam contoh yang lain, menjaga agama ini adalah menegakkan atau melaksanakan sholat. Yang kedua, perlindungan diri atau jiwa, hifdzun nafsi. Seseorang di dalam syariah tidak boleh melakukan bunuh diri yang dipandang sebagai perbuatan dosa besar. Begitu juga tidak boleh melakukan perbuatan membunuh orang lain. Selain itu, Islam juga mewajibkan kepada orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan zakat sebagai suatu kewajiban atasnya. Dan hak bagi orang lain yang tidak mampu agar tidak ada orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian perlindungan akal atau hafdzul akli.
Perlindungan akal dapat berupa menghindari segala sesuatu yang dapat merusak akal seperti mengkonsumsi minuman-minuman memabukkan. Oleh karena itu, meminum khamr atau bir dilarang dalam agama Islam karena dapat menghilangkan akal waras seseorang walaupun untuk sementara waktu. Perbuatan ini dipandang sebagai sia-sia dan lebih banyak membawa mudarat dan kerusakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Kemudian perlindungan keturunan atau kehormatan. Hifdun Nas. Untuk memelihara kehormatan, agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, dan hukuman had bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa adanya saksi. Guna menjaga keturunan, Islam mensyariatkan menikah dengan mengharamkan zina. Pernikahan dilaksanakan dengan memenuhi syarat tertentu sehingga pernikahan itu dianggap sah. Hal ini menjaga kebiasaan dan nantinya akan berdampak pada mental para pemuda yang apabila dibebaskan akan semakin liar dan menimbulkan kerusakan besar. Kemudian, perlindungan harta kekayaan atau hifdul mal. Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban mendapatkan rezeki dengan memperbolehkan berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan, dan kerjasama dalam usaha. Sedangkan untuk perlindungan kekayaan, Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap had laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman, penipuan, dan pengkhianatan, serta merusak harta orang-orang lain. Kesimpulan, para ulama usul fikih mendefinisikan bahwa maqasid syariah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Maqasid syariah memiliki beberapa macam tingkatan, yaitu kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiat, dan kebutuhan tahsiniyat. Kebutuhan daruriyat merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang kedua, kebutuhan hajiat. Kebutuhan hajiat adalah kebutuhan sekunder, sedangkan kebutuhan tahsiniyat merupakan kebutuhan tersier yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Manfaat maqasid syariah yaitu membantu mengetahui hukum yang bersifat umum maupun parsial, memahami nas-nas syar'i secara benar dalam tatanan praktek, membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, menjadi rujukan oleh para mujtahid terutama untuk masalah-masalah baru atau kontemporer. Kemudian membantu mujtahid mentarjih hukum yang terkait dengan perbuatan manusia. Sedangkan urgensi maqasid syariah yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta, benda, dan kehormatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.